Masih ada orang-orang yang hidup tuh tidak berkesadaran. Tahu-tahu sudah maghrib, tahu-tahu sudah tidur lagi, tahu-tahu sudah pagi, tahu-tahu sudah malam lagi, tahu-tahu sudah tua gitu kan. Jadi dia nggak sadar sedang hidup. Maka satu adalah berkesadaran. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya bisa bertahan di vibrasi kelimpahan? Caranya simple. Jangan memancarkan vibrasi atau energi kekurangan. Gitu loh. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak NBS. Saya seorang anak punya nazar mau benerin makam orang tua, tapi belum kesampaian. Gimana ya solusinya? Ya itu, mau diganti atau mau disegerakan? Ya, kalau bisa disegerakan, segerakan. Kalau mau diganti apa? Itu. Jadi makanya teman-teman hati-hati. Hati-hati kalau mem-PHP manusia itu masih ada konsekuensinya dengan manusia ya. Nazar ini Anda mem-PHP Sang Maha gitu loh. Sang Maha di PHP berani-beraninya gitu, mem-PHP Sang Maha gitu ya. Tapi kadang kita kalau punya keinginan besar terus bernazar itu biasanya dikabulkan ya Mas ya? Iya, karena kan itu kan kalau punya nazar untuk diri terutama ya gitu ya, kan diri ini dikasih hadiah gitu loh. Ibarat kata kayak misalkan kita ngomong sama anak nih, kamu kalau ranking 1 tak kasih hadiah ini gitu kan. Nah diri ketika mau dihadiahi, dia biasanya kecapek. Nah kadang ketika tercapai nih orang melupakan nazarnya. Gitu loh. Jadi nazar ini memang kadang tuh otomatis karena memang ya didikan masa lalu juga gitu. Sebenarnya nggak bernazar pun nggak apa-apa kok gitu loh. Tapi karena udah habit gitu ya, sering mendengar atau orang tua dulu begitu, terutama anak sakit gitu ya. Ini kalau sembuh kamu pengen tak apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya ini harus ditaati gitu loh. Tapi tadi karena mumpung ada pertanyaan terkait dengan pas anak sakit dan lain sebagainya. Saran saya kalau ada anak sakit jangan banyak bernazar. Saran saya itu karena apa? Ketika gini loh, anak itu kadang kalau dia sakit, orang tua yang awalnya kerja itu bisa libur, yang awalnya sibuk mainin HP bisa ada waktu, yang biasanya makan nggak disuapin, yang biasanya minta apa nggak diturutin, pas sakit tuh diturutin. Jadi bagi anak-anak tertentu sakit itu adalah sebuah sebuah orgasme batin, sebuah kebahagiaan yang luar biasa dibandingkan dia sehat. Jadi nah, ini istimewa ya. Istimewa. Jadi kalau ini nggak disadari, maka anak akan menarik peristiwa sakit untuk dapat perhatian, dapat kasih sayang, supaya orang tuanya naruh handphonenya, supaya orang tuanya mau cuti, supaya minta apa dituruti. Gitu. Jadi kalau anak sedang sakit, saran saya sih jangan banyak bernazar. Yang pertama, yang kedua, ya sayangilah anak, jangan nunggu sakit dulu gitu loh. Kadang-kadang orang tua tuh begitu gitu loh. Begitu anak udah diopnam, udah ini, wah langsung dipeluk-peluk, ada waktu pekerjaan apapun ditinggalkan, handphonenya ditaruh, bener-bener ada komunikasi intens, minta apa tak kasih dan sebagainya. Sehingga ketika dia haus akan itu, dia akan menarik penderitaan untuk sakit lagi. Nah ini istilahnya namanya kecanduan penderitaan gitu. Oke, ngomong-ngomongin soal habit tadi yang dari orang tua, misalnya kita kan sebagai orang tua kadang kamu nanti kalau ranking 1 dapet ini gitu. Itu berarti dalam pikiran anaknya itu sudah ada unsur-unsur nazar gitu ya Om. Ya, bisa kalau yang gede satu gitu ya. anak itu itu sudah mendidik, berarti kalau ada sesuatu, kita mau sesuatu itu salah satunya adalah dengan bernazar gitu, menjadi salah satu didikan itu. Teman-teman, ada dari Kak Rin Pinpin, supaya nggak gampang nazar gimana caranya? Nggak sengaja ngebatin aja termasuk nazar kan? Iya, ngebatin itu nazar, karena kan yang mencatat ini Sang Maha nih. Anda batin kan tahu, dia maha menyelidiki hati nurani. Gitu. Ya pertama ya berkesadaran dulu untuk tahu, ngerem, latihan gitu. Jadi nggak bisa nih teman-teman sudah terbiasa nazar, lalu nonton video ini, habis itu langsung sudah enggak. Anda perlu berlatih aja kok, maulah berlatih gitu. Bagaimana caranya latihan itu. Tapi kan kadang kita kalau punya keimpian besar, kadang Tuhan tuh mengabulkan setelah kita bernazar, Mas. Itu jadi kebiasaan ya untuk kita. Iya, sebenarnya tidak selalu, tapi kalau keyakinannya begitu, itu yang terjadi. Gitu. Kalau keyakinannya
Maka tadi, apa di dalam kepala, bagaimana cara uang datang, itu yang kehidupan akan membuat uang itu datang. Apa di dalam kepala yang membuat segala sesuatu tercapai, kalau harus dengan nazar, maka itu yang akan terjadi. Tapi di dalam kebenaran kitab nggak ada kebenaran yang mengatakan bahwa kalau kamu mau sesuatu bernazarlah kepadaku maka aku kabulkan, kan nggak ada kan perintah gitu. Jadi kalau kita misalnya nih case-nya kita punya hutang, kalau hutangku lunas aku mau kasih ini gitu, itu juga termasuk nazar. Tapi nazar kekurangan nggak, Mas? Kekurangan. Oh, kekurangan. itu biasanya sulit gitu loh. Karena tadi kita bahas di awal tadi, niatnya didasari rasa kekurangan gitu. Jadi kalau kita punya hutang gimana nazarnya, Mas? Berpikiran jauh lebih besar daripada hutang. Jadi misalkan hutangnya 50 juta, ya taruhlah uang 100 juta. Kalau aku dapat uang 100 juta, aku mau syukuran apa-apa gitu. Jadi berpikir lebih besar dari itu. Contoh waktu ulang tahun saya kemarin. Ulang tahun saya kemarin kan ada wayangan dan sebagainya. Itu bentuk hal yang lebih besar daripada sekedar hutang. Gitu loh. Jadi buat teman-teman yang punya hutang, jangan bernasar berdasarkan utang. Berpikirlah jauh lebih besar daripada hutang. Masa Anda hidup di dunia diciptakan olehnya hanya untuk melunasin hutang sih gitu. Habis itu selesai, waktunya pulang kembali ke sana itu. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi tentang nazar. Nah ini kita loncat lagi, Mas Bimo. Ada dari Kak Gabriel. Nanti saya lupa soalnya bacainnya. Cara mempertahankan sedang bervibrasi tinggi dan mindset berkelimpahan itu gimana ya? Tadi sempat dibahas ya Mas Bimo di awal. Cara mempertahankan ya. Yang pertama tuh poin utama adalah kesadaran. Anda tuh sadar betul dulu, gitu ya. Karena masih ada orang-orang yang hidup tuh tidak berkesadaran. Tahu-tahu sudah maghrib. Tahu-tahu sudah tidur lagi, tahu-tahu sudah pagi, tahu-tahu sudah malam lagi, tahu-tahu sudah tua gitu kan. Jadi dia nggak sadar sedang hidup. Maka satu adalah berkesadaran. Yang pertama, yang kedua, bagaimana supaya bisa bertahan di vibrasi kelimpahan? Caranya simple, jangan memancarkan vibrasi atau energi kekurangan, gitu loh. Supaya di kelimpahan jangan memancarkan kekurangan. Udah sesimpel itu. Artinya apa? Jangan ngerumpi sama tetangga soal keluhan, jangan mengeluh secara sendiri, gitu loh. Jangan fokus kepada rasa-rasa kekurangan yang lainnya. Rilislah rasa-rasa benci, marah, dendam, cemas, khawatir, takut, itu dirilis. Kalau Anda tidak memancarkan itu, otomatis Anda berada di vibrasi kelimpahan gitu. Karma, Mas Bimo. Tentang karma, ini bisa diputuskah? Tentang karma leluhur, mungkin ada yang zolim ya. Biasanya kan, misalnya nih, saya punya kakek yang sering zolim sama orang-orang. Itu saya terus dizolimi sama orang-orang. Itu bisa diputus nggak, Mas? Tapi kan pandangan orang-orang terhadap saya ini sudah buruk ya, karena kakek saya gitu. Bisa, sangat bisa. Itu. Yang pertama, saya pengen menjabarkan karma dulu. Karena karma, ini kadang orang salah mengartikan karma itu jelek. Karma itu adalah konsekuensi. Karma itu bagian dari hukum tabur tuai. Itu juga karma. Karma itu ada karma baik, ada karma buruk gitu loh. Nah, ini kadang yang orang itu ketika bahas karma langsung ke arah buruk. Padahal ada karma baik. Contoh nih, tadi kan Mei misalkan ada peristiwa apa gitu ya, disolimi. Termasuk misalkan nanti Mei itu dapat rezeki tak terduga. Itu adalah karma baik di masa lalu. Nah, masa lalu ini bisa karena diri kita di masa lalu, bisa karena keturunan di masa lalu. Contoh karma baik keturunan dulu deh, kita bahas karma baik dulu ya. Zaman dulu, simbah-simbah gitu ya, mereka tuh pada prihatin, puasa atau doa untuk anak cucu. Entah untuk bejo swarga donya, untuk jadi raja, untuk berkelimpahan, atau sukses dimanapun berada. Nah, ketika orang tua ini sudah berpulang, atau simbah ini berpulang, karma baik itu masih ada. Doa-doa itu masih ada. Itu. Jadi, saya jelaskan dulu karma, supaya teman-teman tidak mispersepsi.
Karma itu ada karma baik, ada karma buruk. Detik saat ini teman-teman ngapain, kehidupannya seperti apa, dapat pasangan yang seperti apa, rezekinya seberapa, itu dampak dari karma masa lalu. Bisa karma diri sendiri, bisa karma di keturunan sebelumnya. Itu. Apakah bisa diputus? Sangat bisa. Gitu. Oke, sangat bisa. Berarti karma itu nggak pasti ya dari orang-orang ya, orang-orang kita terdahulu ya? Ya, bisa diri sendiri. Oh, bisa diri sendiri. Iya, misalkan sebelumnya, misalkan ada yang zolim, nggak harus ke keturunan berikutnya, dirinya pun bisa kena karma gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Neng, apakah nikah berulang bagian dari karma, Mas? Apapun itu, detik ini adalah karma di masa lalu. Ya, nikah berulang sama. Nikah berulang, gagal nikah, itu juga bagian dari karma di masa lalu. Anda sekarang kaya berkelimpahan, itu juga karma di masa lalu, tapi karma yang baik gitu loh. Oke. Jadi detik ini Anda hanya menuai apa yang Anda tabur di masa lalu. Itu. Bagaimana cara kita itu tahu itu karma, itu balasan dari karma, Mas? Semuanya sih, semuanya itu karma. Oke, jadi tanpa kita perlu tahu itu karma. Kita sekarang dapat pekerjaan seperti apa, dapat rezeki seperti apa, punya teman seperti apa, punya pasangan seperti apa, berada di lingkungan seperti apa, itu semuanya karena karma di masa lalu. Karma itu adalah konsekuensi. Detik ini hidup Anda adalah konsekuensi dari apa yang Anda lakukan di masa lalu. Maka besok mau jadi apa, Anda membuat karma baik apa detik ini. Anda menabur apa detik ini, Anda sudah memberi apa detik ini, itu yang menentukan kehidupan Anda ke depan, gitu loh. Jadi semua itu about karma. Oke. Cara memutusnya, misalnya kita pernah berperilaku gak baik nih sama orang-orang, cara memutusnya gimana, Mas Bimo? Apakah kita harus minta maaf ke orang itu kalau masih hidup, masih ada, masih bisa kita temukan, ataukah bisa dengan puasa atau yang lain, Mas Bimo? Ya, itu tergantung karmanya ya, tergantung peristiwanya. Beda case, beda cara mutusnya gitu. Kalau misalkan itu karmanya karena diri, ya segera rilis nih rasa bersalahnya. Misalkan pernah misalkan minjem nggak segera dibalikin, ternyata rezekinya seret, ya sudah prioritaskan untuk ngembaliin dulu. Contoh nih, minjem ke orang yang nggak pernah nagih, biasanya itu kan dilupain ya. Dia sudah kaya nih gitu. Tanpa disadari rezekinya sekarang seret, tanpa disadari ketika dapat uang sering apes. Karena apa? Ada karma di masa lalu, ada konsekuensi di masa lalu nggak diberesin. Nah, cara mutusnya yang pertama adalah ya prioritaskan untuk bayar utang orang itu gitu loh. Ini kalau karma yang ulah kita sendiri, sebenarnya itu cara mutusnya kita tahu. Yang kadang yang tanpa disadari adalah kalau karma itu dari keturunan sebelumnya. Ini yang kadang orang belum menyadari akan itu. Kayak case saya kemarin, yang private saya kemarin itu akhirnya ada hubungannya dengan karma, bahasanya klinik atau bahasanya karma kontrak perjanjian hitam dengan masa lalu. Jadi bukan di keturunan dia, tapi di level simbah-simbahnya gitu loh. Sehingga kehidupan dia sekarang bagian dari karma itu, karena ada dosa yang kadang tidak selesai dalam satu keturunan. Atau ketika dengan dunia hitam, kontraknya itu sampai ke keturunan berikutnya. Yang dimana saat mengikrarkan kontrak, orang itu rata-rata tidak tahu. Karena karakter dari si setan atau iblis ini, dia itu tidak pernah berbicara terus terang. Iblis itu tidak jujur. Kalau jujur namanya bukan setan kan, maksud setan jujur itu. Misalkan aku cuma minta ayam cemani kok gitu, belum tentu nanti yang diminta ayam cemani betul misalkan gitu loh. Nah itu sampai kadang tuh beberapa keturunan ikut nanggung. Contoh orang yang punya pesugihan, ya yang punya pesugihan bisa kaya, tapi setelah keturunan setelahnya bisa jadi habis. Kekayaannya habis karena sudah ditarik ke sini. Nah, pada saat ditarik ke sini itu ini nggak tahu gitu loh. Kalau itu sebenarnya ketika mengikrarkan aku mau pesugihan itu akan narik rezeki anak cucu itu nggak tahu. Oh, gitu yang ditarik itu ternyata energinya ya, Mas Bimo, bukan setannya yang bekerja ya? Bukan, setan nggak bisa ngasih rezeki. Gitu loh, setan nggak bisa ngasih rezeki, dia bisa memindahkan energinya itu. Gitu dengan sebuah kesepakatan yang dimana kesepakatannya itu bisa jadi orang yang nyari pesugihan ini nggak jujur. Termasuk misalkan berlaku juga untuk pengasihan, ya kan, penglaris gitu loh. Jadi apa yang dilakukan oleh
keturunan-keturunan sebelumnya bisa jadi di sekarang, keturunan sekarang kena dampak gitu. Nah, itu cara kita mengetahui itu apakah harus ketemu nih misalnya sama ahlinya, misalnya sama Mas Bimo gitu katakanlah. Apakah kita harus butuh orang untuk memutus itu, Mas Bimo? Kalau berurusan dengan dunia yang sebelah itu. Pertanyaan balik nyamanmu piye? Kalau nyamannya harus ketemu saya ya silahkan datang ke sini. Kalau nyamannya berproses sendiri ya Anda yakin bisa ya sudah berarti Anda bisa. Jadi tinggal nyamannya aja kok. Karena saya dulu berprosesnya sendiri. Setelah saya tahu caranya, saya berproses sendiri. Saya tidak minta orang lain. Nah, tergantung Anda tuh nyamannya gimana. Kalau nyaman yakin berproses sendiri, boleh. Kalau nyamannya ketemu saya ya boleh ketemu saya juga. Kalau yang di luar negeri boleh online ya. Tapi kalau yang dalam negeri saran saya ketemu. Gitu. Kenapa harus ketemu Mas Bimo? Apakah ada energinya itu lebih kerasa atau gimana? Iya, lebih apa? Dulu kan saya juga buka yang online ya. Tapi lebih efektif itu ketika ketemu. Walaupun yang online pun juga sama itu kayak kemarin yang di mana yang online dari dia posisinya di Cina gitu kan. Tapi kena budaya Indo. Nah, ada kaitan dengan karma masa lalu gitu kan. Ya sudah, saya bereskan dengan online gitu. Tapi kalau yang bisa offline. Gitu. Nah, alamatnya mana, Kak? Nah, Mas Bimo ini ada di Yogyakarta ya, Mas Bimo ya? Saya tinggalnya di Jogja. Cuman kalau untuk mengenangani case-case, saya nggak mau di kantor atau di rumah. Karena itu ada sampahnya gitu kan. Ada sampah energinya gitu loh. Jadi, untuk case-case seperti itu, saya tidak menemui tamu atau yang mau private di rumah atau di kantor ya. Pasti nanti di luar lah, entah di resto atau di mana gitu. Atau pas kelas offline juga bisa. Oke, nah Mas Bimo ini berarti bisa selain karma ya Mas Bimo, misalnya kita nih mau konsultasi tentang hutang atau tentang energi vibrasi itu juga bisa ya Mas Bimo ya? Bisa ya, jadi pada prinsipnya semua orang tuh bisa, saya hanya menunjukkan jalan, jadi jangan sampai nanti teman-teman tuh salah persepsi gini, yang bisa mutus karma adalah saya, bukan, saya itu menunjukkan jalan untuk cara mutusnya, nah teman-teman perlu ada praktek gitu. Nah, saya hanya membersamai aja sih gitu. Jadi bukan yang teman-teman datang terus ibarat kata dari sisi energinya saya putus terus teman-teman nggak ngapa-ngapain, nggak begitu. Karena nanti kalau salah persepsi saya jadi punya profesi baru nih, pemutus karma kan gitu. Enggak, tetap teman-teman melibatkannya, kekuatannya, tetap saya berikan beberapa petunjuk untuk menyelesaikan itu, karena nanti yang menyelesaikan bukan saya. Jadi yang berhak memutus karma itu adalah yang di atas, Sang Maha, bukan yang di atas ya, dia juga di bawah, di samping kanan kiri, cuman bahasanya gitulah ya, supaya universal gitu. Karena dulu juga ada yang datang ke saya di sela-sela kelas offline, pas habis makan gitu, waktunya udah habis, tapi beliau karena kayaknya urgent gitu ya, nanya, Mas saya minta waktu 5 menit aja deh gitu. Oke, boleh silahkan. Karena udah mau mulai habis istirahat, dia nanya, Mas saya ini kena karma masa lalu. Oh, kenapa? Bisnis saya berantakan, terus saya datang ke orang yang ngerti tentang karma, ini karena karma saya 100 tahun yang lalu. Nah, habis itu terus gimana? Ya sudah, setelah saya beres itu, lalu bisnis saya meningkat. Nah, sekarang ini lagi drop. Saya konsultasi lagi sama beliau, ini karena karma 500 tahun yang lalu. Nah, dia nanya ke saya, ini nanti gimana kalau saya bangkit lagi terus karma 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu gimana gitu. Nah, tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya tanya gini, kalau begitu apa fungsinya Tuhan? Apa fungsinya Allah? Bukan dia maha bisa segalanya. Gitu. Nah, teman-teman kalau mampu meyakinkan diri, mau dengan berpuasa, mau dengan melakukan apapun itu, atau membasuh kaki orang tua dan lain sebagainya, kalau Anda meyakini, Anda bisa kok gitu loh. Nggak harus dengan saya, Anda bisa gitu loh. Ya, jadi jangan sampai nanti salah, malah mentuhankan saya. Nah, ini bahaya, saya nggak mau ya di posisi itu. Gitu. Karena ketika ketemu saya pun juga sama. Nanti saya hanya membersamai untuk supaya Sang Maha ini memutus karma Anda. Bukan saya nggak punya energi untuk itu ya, tapi keputusan tetap pada Sang Maha gitu.